Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qomaria dari Perbankan semester 7 ingin sedikit menjelaskan tentang tindak pidana suap yang di dalamnya terdapat penyuap dan tersuap. Yang pertama ada tindak pidana suap. Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai salah satu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima, meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana korupsi berupa penyuapan secara aktif, yaitu yang pertama, perbuatan dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, perbuatan dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan, atau perdagangan. Yang ketiga, bentuk perbuatan yakini memberikan janji, penawaran, atau pemberian lainnya. Yang keempat, pemberian tersebut memberikan manfaat yang tidak semestinya, secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima, dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di sektor swasta atau negeri. Yang keenam, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketujuh, dengan pemberian tersebut orang yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan semestinya atau tidak sesuai dengan tugasnya. Beberapa rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu dipahami yang merupakan asas-asas penting sebagaimana yang dikatakan oleh Brigjen Dr. Andes Muhammad Anwar SH, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana mempunyai dua sifat, yaitu formil. Dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan. Dan yang kedua ada material. Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Selanjutnya ada tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama ada objektif. Unsur ini umumnya terdiri atas suatu perbuatan maupun suatu akibat. Dan yang kedua ada subjektif. Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat di dalam jiwa si pelaku. Unsur ini dirumuskan dengan istilah sengaja dan mempunyai niat dan maksudnya tersendiri. Yang ketiga ada tindak pidana terdiri atas tindak pidana dolus atau tindak pidana yang dirumuskan. Yang kedua, tindak pidana corpus atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Yang keempat, tindak pidana mempunyai bentuk-bentuk. Yang pertama ada bentuk pokok, di mana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan. Yang kedua ada tindak pidana mempunyai bentuk di mana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatnya. Dan yang terakhir mempunyai bentuk di mana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya disertai unsur peringanannya. Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi. Walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai atau lembaga sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk
supaya orang tersebut mau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dan juga menerima sesuatu ataupun janji sedangkan ia mengetahui atau patut dalam menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksud supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya ada dampak suap. Yang pertama, dampaknya adalah merugikan negara dan masyarakat karena kekayaan negara yang semestinya untuk kemasalahan rakyat masuk ke kantong-kantong pribadi segelintir orang. Yang kedua, munculnya kecemburuan dan ketidakpercayaan terhadap orang kaya dan pejabat, hingga munculnya kebencian rakyat yang memuncak. Yang selanjutnya, akan menurunkan daya saing karena yang dimenangkan dalam usaha bukanlah yang terbaik kualitasnya, melainkan kualitas yang bisa masuk ke kantong pribadi. Yang selanjutnya, pejabat dan posisi pekerja akan didominasi oleh mereka yang tidak profesional karena yang diterima kerjanya adalah mereka yang memiliki banyak uang, bukan banyaknya kemampuan. Tindakan suap sangatlah merugikan, juga merupakan tindakan kejahatan, baik dari segi hukum, undang-undang maupun dalam sisi agama. Akibatnya, tindakan suap yaitu redupnya cahaya akhlak leluhur, timbulnya saling menzolimi antar individu, serta selalu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memandang hak-hak orang lain. Perilaku seperti ini dapat dicegah apabila kita memulainya dari diri kita sendiri, agar tidak melakukan tindakan tersebut, serta tidak menerima berbagai hal berupa suap menyuap. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.